Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Hafif dengan NIM 2119079 akan menjawab soal-soal UAS dari mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Sito Rahmana MA. Baiklah, tanpa basa-basi, langsung cek videonya. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pendidikan di Indonesia terkesan lebih mengedepankan teoritis daripada aplikatif. Dampaknya, peserta didik lebih banyak menghafal materi saja. Menurut saudara, bagaimanakah sistem manajemen pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik, sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi secara komprehensif, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupannya nyata? Menurut saya, sistem manajemen yang harus diterapkan dan diberikan kepada peserta didik adalah dengan menggabungkan dua model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran teori, dan yang kedua adalah model pembelajaran praktek. Metode-metode yang digunakan antara lain adalah metode komprehensif atau metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode percobaan, metode praktek, dan metode latihan keterampilan. Dengan menggabungkan dua model tersebut, diharapkan peserta didik dapat memahami materi secara komprehensif dan juga bisa mengaplikasikannya ke dalam masyarakat. Evaluasinya juga akan diadakan dua kali, yaitu yang pertama evaluasi secara tulis atau lisan, dan yang kedua evaluasi secara praktek. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan kedua. Kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Menurut saudara, kenapa hal itu masih bisa terjadi? Gambarkanlah dengan konsep berpikir yang sistematis sebuah rancangan yang baik dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Kenapa pendidikan di Indonesia itu masih belum merata? Menurut saya ada beberapa alasan, diantaranya itu karena Indonesia itu sangat luas sekali. Sehingga daerah-daerah terpelosok itu sangat tertinggal di bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Sangat susah mencapainya gitu. Yang kedua itu karena kurang perhatiannya pemerintah terhadap daerah-daerah pelosok tersebut gitu. Jika kita perhatikan daerah-daerah di pusat dan di kota-kota itu pendidikannya bisa dibilang di atas rata-rata, sedangkan pendidikan di pelosok sangat tertinggal gitu. Kemungkinan ya itulah beberapa alasan kenapa pendidikan di Indonesia belum merata. Saran saya sebagai calon pendidik yaitu diharapkan pemerintah bisa lebih memberi perhatian kepada daerah-daerah pelosok tersebut dan meningkatkan kualitas SDM-nya, baik itu dari guru maupun dari peserta didiknya. Guru-guru yang diberikan diharapkan dapat melakukan profesionalitasnya secara maksimal, sehingga peserta didik nanti yang diajarkan bisa menghasilkan dan mencapai potensi terbaik dari dirinya. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Gambarkanlah dengan konsep berpikir yang progresif dan inovatif tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, sehingga pendidikan di Indonesia berperan penting dalam menghasilkan SDM yang berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini. Hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat itu sangat penting, karena lembaga pendidikan adalah pendidikan formal dan masyarakat adalah pendidikan non-formal. Keduanya saling keterkaitan dan saling bahu-membahu dalam meningkatkan sumber daya manusia. Cara untuk meningkatkan SDM-nya adalah dengan pelajaran teori atau pemahaman teori di sekolah dan prakteknya di masyarakat gitu. Sehingga nanti dalam pembangunan maupun dalam kemajuan bangsa ini bisa kita capai secara maksimal jika lembaga pendidikan ini dapat bekerja sama dengan baik dengan masyarakat tentunya. Sehingga tidak ada lagi yang namanya sumber daya manusia yang rusak dan gagal. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan keempat. Selama ini kita lihat pengaruh kepemimpinan dapat memperkuat proses manajemen pendidikan. Hal itu tidak lepas dari visi misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik. Namun, ternyata ada juga seseorang pemimpin tidak memadukan visi misinya, hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja. Tetapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Nah, bagaimana saudara memandang hal ini? Karena sejatinya keberhasilan kepemimpinan seseorang sangat berpengaruh besar dalam suatu manajemen pendidikan. Menurut saya, visi dan misi itu penting dalam mencapai suatu keberhasilan. Kenapa demikian? Karena visi adalah suatu tujuan yang ingin dicapai oleh perseorangan ataupun kelompok.
Dan misi itu adalah cara perseorangan atau per kelompok itu untuk mencapai visinya. Jadi visi dan misi ini saling keterkaitan mengenai tujuan gitu. Tapi jika ada pemimpin yang tidak memadukan visi misinya namun berhasil, menurut saya itu sah-sah dan boleh-boleh saja gitu. Kenapa demikian? Karena sejatinya tujuan seorang pemimpin itu ada yang ingin dicapai gitu. Ketika tujuan itu sudah tercapai, maka yang lainnya itu tidak diperhatikan lebih lagi karena tujuannya sudah tercapai gitu. Baik itu seseorang itu dengan memadukan visi misinya bisa mencapai tujuannya, baik seseorang itu tidak memadukan visi misinya namun bisa mencapai visi misinya, itu menurut saya boleh-boleh saja. Karena tidak semua orang bergantung kepada visi misinya dan tidak semua orang bergantung kepada tujuannya langsung. Menurut saya sih demikian. Tapi kalau jika saya memilih, saya akan memilih dengan memadukan visi dan misi. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan nomor 5. Dalam situasi lingkungan yang penuh dinamika, manajemen pendidikan harus bisa menciptakan pelayanan yang memuaskan peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Lalu bagaimana dengan kondisi pendidikan yang sekarang mengharuskan kegiatan belajar daring, dan masalah utamanya adalah kesulitan mendapatkan sinyal. Alhasil peserta didik tidak dapat belajar secara maksimal. Sementara pemerintah pun sudah mengupayakan bantuan kuota internet. Padahal, salah satu prinsip utama supervisi pendidikan adalah bukan mencari kesalahan, tetapi mencegah kesalahan. Sebagai orang terdidik, bagaimana pandangan saudara mengenai hal ini dan apa yang bisa saudara kontribusikan melalui pemikiran saudara bahwa saat yang bersamaan dengan kondisi pandemi ini pendidikan masih bisa bersaing secara efektif dalam konteks lokal, nasional, bahkan global gitu. Pandangan saya mengenai keadaan saat ini yang sangat memprihatinkan tentunya, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan maupun perekonomian, karena seluruhnya sama-sama anjlok. Jadi bagaimana seharusnya pemerintah bekerja? Untuk sekarang pemerintah sudah bekerja secara maksimal dan sebisa mungkin. Karena tujuan pemerintah itu adalah tidak boleh merugikan salah satu pihak. Maksudnya tidak boleh merugikan yaitu mengutamakan pendidikan dengan merugikan kesehatan, itu tidak boleh. Paling tidak harus sama rata, sama-sama diperjuangkan dan sama-sama ditinggalkan. Itulah tujuan pemerintah. Pekerjaan pemerintah sekarang ini sudah maksimal menurut saya. Itu mengenai pemikiran yang dapat saya kontribusikan itu adalah dengan cara yaitu melaksanakan sekolah dengan tatap muka kembali. Cuman tidak seperti biasanya tentunya. Karena dunia telah berubah, maka sistemnya pun harus diubah gitu. Alangkah baiknya dengan melakukan shift gitu. Maksudnya shift di sini membagi satu lokal itu misalnya penuhnya 40 siswa dibagi menjadi 20. Jadi ada masuk siang, ada masuk pagi, ada masuk sore gitu. Dan kemudian seandainya tidak muat terlalu padat jadwalnya, bisa dikurangi harinya. Misalnya contoh sekolah dengan hari Senin, Selasa, dan Rabu, itu shift pertama, dan shift kedua yaitu Kamis, Jumat, dan Sabtu. Karena seperti yang saya lihat sekarang ini, bahwasanya belajar secara daring ini sangat kurang efektif lah ibaratnya, bukan sangat, kurang efektif gitu. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya generasi zaman sekarang ini sangat susah diatur. Makanya apabila belajar daring ini, yang pintar makin pintar, yang bodoh makin bodoh gitu. Tujuannya kita mengadakan sekolah tatap muka ini adalah supaya pendidikan kita ini masih bisa bersaing tentunya gitu. Tidak jauh tertinggal. Tapi cara ini hanya bisa diterapkan untuk di sekolah saja, SLTA, SLTP maupun SD. Di perguruan tinggi belum bisa diterapkan karena masalah yang dihadapi lebih kompleks gitu, lebih banyak gitu, tidak seperti yang bawah-bawahnya gitu. Rasa itu dulu sudah cukup. Baiklah, saya akhiri video ini dengan membacakan 5 jawaban saya tadi. Baiklah, saya akhiri video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching dan jangan lupa like, subscribe video ini. Goodbye.